Setelah turun dari puncak Surono, saya menemukan fakta beberapa teman pendaki yang sama-sama menuruni puncak Surono itu mengalami patah trekking pole. Lalu saya menanyakan kepada mereka, loh kenapa kok trekking pole-nya bisa patah? Nggak tahu tuh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi perjalanan pendakian saya ke Gunung Slamet. Pendakian saya ke Gunung Slamet yang merupakan atap Jawa Tengah adalah 2 kali melalui 2 jalur yang berbeda. Kali ini yang akan saya ceritakan adalah via jalur Guci Gupala. Perjalanan saya melalui Guci Gupala adalah menyenangkan walaupun diawali dengan menggunakan ojek. Kenapa ojek? Itu adalah kesepakatan bersama bahwa teman-teman akan berangkat dari Guci ke pos 1 Pintu Rimba. Itu dimulai dengan ojek. Pendakian ke Gunung Slamet via jalur Guci Gupala bagi saya adalah pendakian yang berbau magis. Sejak Pintu Rimba hingga ke puncak Surono. Mengapa disebut magis? Karena saya merasakan sejak awal ketika trekking pole saya menyentuh tanah dan pasir di Gunung Slamet, trekking pole itu terasa bergetar dan berderak. Lalu saya tanyakan kepada guide dan porter saya, ini tanahnya bergetar dan berderak. Mereka mengatakan bahwa itu adalah hanya perasaan saya saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, perjalanan itu kita lanjutkan sampai ke puncak. Dan saya selalu merasakan getaran di trekking pole saya. Getaran yang sangat kuat yang terasa ketika menyentuhkan pasir dan batu dengan trekking pole saya. Setahu saya, pasir dan batu yang terbentuk di Gunung Slamet adalah karena proses vulkanik. Dan batuan beku balsatik yang memang mengandung magnetik. Lalu saya juga mendengar ada beberapa suara yang terasa seperti eko berulang kali di atas Gunung Slamet. Saya merasakan bahwa itulah yang disebut, kenapa Gunung Slamet disebut gunung yang mengandung sifat magis. Mungkin karena proses Gunung Slamet yang merupakan batuan yang terbentuk dari proses vulkanik yang menyebabkan kondisi alamnya semuanya atau di beberapa bagian tertentu mengandung sifat magnetik seperti itu. Jadi bagi saya, Slamet adalah sebuah gunung yang memiliki karisma yang luar biasa, yang sifat alamnya mengandung magnet yang luar biasa. Setelah turun dari puncak Surono, saya menemukan fakta beberapa teman pendaki yang sama-sama menuruni puncak Surono itu mengalami patah trekking pole. Lalu saya menanyakan kepada mereka, loh kenapa kok trekking pole-nya bisa patah? Nggak tahu tuh katanya. Mereka mengatakan hal yang sama. Tapi bagi saya, mungkin itu adalah akibat magnet yang terlalu kuat dari pasir dan batu di Gunung Slamet yang menyebabkan trekking pole mereka patah. Beberapa hal dari perjalanan saya menuju puncak Surono di Gunung Slamet, saya ceritakan di dalam buku yang saya tulis, yaitu Bila Mimpi Punya Warna. Di antaranya adalah, mohon izin saya membacakannya. Perjalanan dimulai dari base camp Permadi Guci, sebuah desa yang tenang di kecamatan Bumi Jawa. Dari sini pendaki melewati pos-pos yang semakin sulit seiring dengan bertambahnya ketinggian. Di pos 1 Blabak, suasana masih terasa asri dengan suara burung yang berkicau di sekitar hutan. Namun, perjalanan menuju pos 2 Rimpakat mulai menguji stamina dengan tanjakan-tanjakan panjang tanpa bonus atau dataran landai. Saat memasuki pos 3 Salopetak,
Pendaki disuguhkan dengan jalur yang lebih landai dan pemandangan hutan lumut yang rimbun. Kerapatan hutan membuat udara terasa sejuk, memberikan sedikit waktu untuk pendaki bersantai sebelum melanjutkan ke pos 4 Amreta. Di sini pendaki sering memilih untuk beristirahat, menikmati akses air bersih, dan mendirikan tenda. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.